Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas daripada kitab Mukhtasar Jiddan, pelajaran kami dulu di pesantren, yang dikarang oleh Syed Ahmad Zaini Dahlan. Kita akan membahas syarahnya. Mudah-mudahan beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan dan menyaksikan video ini Allah tambahkan ilmunya, Allah berkahi ilmunya, dan juga Allah mudahkan rizkinya. Dan saya akan menyampaikan sesuai yang saya ketahui saja, dan referensi-referensi yang ada, dan keterangan-keterangan yang saya ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yang pertama, babul kalami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, ya'ni anna al-kalama inda an-nahwiyina huwa al-lafzu ila akhirih. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Maksudnya adalah bahwa kalam menurut ulama nahwu adalah lafaz dan ila akhir, perkataan musannif. Kita bahas kalimat babu. Babu asalnya adalah bawabun. Bawabun. Waw berharokat dan jatuh setelah fathah, maka diganti alif menjadi babu dan dijamakkan menjadi abwabun. Itu bisa kita lihat sebagai referensinya di dalam kitab Ashmawi halaman yang ke-8. Kita lanjutkan mengupas lagi tentang yang matan yang kita baca. Dalam bab pertama ini musannif membuka dengan bab kalam, dengan alasan karena dengan kalamlah terjadi sebuah interaksi dan saling memahami, dan tentunya kalam di sini adalah versi ulama. Nahwu yaitu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mengetahui asal atau tingkah atau keadaan pola akhir suatu kalimat yang bisa diketahui dengan dari segi i'rabnya atau mabninya. Kalimat huwa, al-kalam huwa. Huwa adalah domir fasol, domir pemisah antara mubtada dan khobar. Dan huwa juga boleh menjadi mubtada kedua dan khobarnya adalah al-lafzu. Jumlah huwa lafzu adalah khobarnya al-kalam. Kita lanjutkan. Kalimat pada matanya, kalimat an-nahwiyina adalah bentuk jamak dari nahwi, yaitu lafaz nahwu yang diberi ya nisbat. Artinya adalah para ahli di bidang nahwu yang fasih dalam berbahasa Arab. Lalu selanjutnya lafaz annal kalama dibaca fathah hamzahnya, karena anna
beserta isim dan khobarnya menjadi maf'ul dari lafaz ya'ni. Ini merupakan taukid dari syarihnya. Yang mempunyai kitab silahkan dibuka Mukhtasar Jiddan. Kalam menurut bahasa memiliki beberapa arti. Ini masih menurut bahasa. Di antaranya adalah ungkapan hati yang sunyi dari suara dan huruf. Dan kedua, ungkapan atau ucapan secara mutlak, yakni memberikan faedah, dapat memahamkan atau tidak. Menurut bahasa. Segala sesuatu selain ucapan yang memberikan faedah dapat memahamkan, seperti menggunakan tulisan, bentuk isyarat, menunjukkan bilangan, menggunakan jari tangan, dan mihrab atau petunjuk, kiblat, dan lain-lain dari segala sesuatu yang dapat memberi kepahaman pada mukhatab. Lalu lafaz menurut istilah nahwu ialah lafaz lafzun mufidun musnadun. Apa itu? Suatu lafaz yang berfaedah dan berupa tarkib isnadi. Seperti contoh, Zaidun hadirun, Zaid hadir. Lalu khotaba Amru fil masjidi, Umar berkhutbah di dalam masjid. Lafaz Umar itu biasanya kalau kita lihat kitab nahwu itu Umarun, Amrun, sesudah rohnya itu diberi waw. Di situ adalah waw farqiyah namanya. Itu adalah untuk pembeda antara Umar bin Khattab dan Umar yang lain. Biasanya dibikin situ sesudah ro ada waw. Waw itu adalah waw farqiyah, pembeda antara Umar bin Khattab dan Umar yang lain. Itu maksudnya. Lalu selanjutnya contoh, kalau menurut istilah nahwu, uktub, tulislah. Ini sudah namakan kalam. Kum, berilah, berdirilah. Kum, berdirilah. Jika kita amati dari contoh-contoh di atas, telah memenuhi persyaratan untuk disebut kalam, karena berupa lafaz yang berfaedah dan merupakan tarkib isnadi. Itulah sedikit daripada pembahasan daripada syarah tadi. Kita masuk daripada lafaz. Apa itu lafaz? Fal lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka Zaidin fa innahu sautun istamala ala zai wal ya'i wad dali fa in lam yastamil ala ba'dil hurufi ka sauti tabli fala yusamma lafzan. Artinya adalah maka lafaz adalah suara yang memuat sebagian huruf hijaiyah, seperti Zaidun adalah suara yang memuat za, ya, dan dal. Apabila lafaz tidak memuat huruf hijaiyah, seperti suara kendang, taflun, gendang, maka tidak disebut kalam. Fa kharaja bil lafzi ma kana mufidan walam yakun lafzan kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasbi fala yusamma kalaman indan nuhati. Dikecualikan dari lafaz adalah suatu yang berfaedah, namun bukan berupa lafaz. Seperti isyarat, itu berfaedah, orang tahu, tapi tidak dilapaskan. Isyarat, tulisan, genggaman, tangan,
untuk menghitung, contohnya bangunan, maka tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Baiklah, kita akan mengambil atau mencari keterangan yang penting daripada matan ini tentang lafaz. Yang pertama, lafaz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah seperti ucapan ja'a Zaidun. Maka ia merupakan bentuk lafaz karena diucapkan dan terdapat huruf hijaiyah. Mana huruf hijaiyahnya? Adalah dal, ya, zai, alif, hamzah, ja. Berbeda halnya ketika ja'a Zaidun tertulis, semisalnya di papan atau di kertas dan tidak diucapkan, maka tidak dikatakan lafaz karena syarat daripada lafaz sendiri adalah suara atau diucapkan dia. Itu bisa kita lihat pada kitab Kawakibud Duriyah. Pada kitab Kawakibud Duriyah halaman yang ke-6. Silakan lihat Kawakibud Duriyah halaman yang ke-6. Lalu selanjutnya, suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah ini disyaratkan harus keluar dari makhrajnya huruf yang terdiri dari tenggorokan, lisan, dan dua bibir, seperti dikatakan Syekh Khalid Azhari. Syekh Khalid Azhari, apa dikatakannya? Dikatakannya adalah wasautul ardun yakumu bi mahallin yakhruju min dakhilir ri'ati ila kharijiha ma'an nafasi bi fathil fa'i mustatilan mumtaddan muttasilan bi makhrajin min makharijil hurufil halki wal lisani wasyafataini. Suara yang dimaksud ialah suatu sifat yang berasal dari suatu tempat yang keluar bersamaan dengan napas dari rongga paru-paru menuju tempat keluarnya paru-paru, memanjang hingga bertemu makhraj-makhrajnya, hingga yang terdiri dari tenggorokan, lisan, dan dua bibir. Makhraj. Lafaz dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lafaz muhmal. Apa itu lafaz muhmal? Yaitu yang tidak menunjukkan makna, seperti dajsim, dajsimun. Apa itu? Dari mana katanya? Adalah kebalikan dari lafaz masjidun. Itu lafaz muhmal, tidak ada maknanya. Lalu yang kedua adalah lafaz musta'mal, yaitu lafaz yang menunjukkan makna, seperti masjidun, menunjukkan makna masjid. Di situ keterangannya boleh kita lihat sebagai referensinya dalam kitab Syarah Mufassal halaman yang ke-9. Syarah Mufassal halaman ke-19, halaman ke-19. Lalu selanjutnya keterangan daripada kalimat sauti tafli, suara kendang, tidak tergolong lafaz. Begitu pula suara gitar, piano, dan suara hewan. Lalu yang kedua, al-isyarati, isyarat, tidak termasuk lafaz, meskipun menurut ulama fikih adalah kalam, tapi ulama nahwu tidak. Seperti halnya orang bisu yang berinteraksi jual beli, maka isyaratnya adalah kalamnya. Yang ketiga adalah al-kitabati, sejenis surat yang di dalamnya terdapat tulisan, semisal ja'a Zaidun, yang memberikan pemahaman berdirinya Zaid, maka juga tidak dikatakan lafaz atau kalam. Yang keempat, aqdi. Apa itu aqdi? Genggaman.
genggaman tangan atau jari yang digunakan saat menghitung, walaupun berfaedah akan tetapi tidak berupa suara, maka tidak dapat dikategorikan lafaz. Begitu pula suara burung. Walaupun suara burung itu memuat suara huruf hijaiyah seperti halnya burung beo, maka tidak dikatakan lafaz atau kalam. Lalu selanjutnya adalah an-nasbi. Maknanya adalah bangunan yang menunjukkan tempat, seperti mihrab yang menunjukkan arah tempat kiblat. Itu bisa kita lihat penjelasannya dalam kitab adalah Taswikul Khallan. Taswikul Khallan halaman 8 sampai 9. Dan selanjutnya lafaz an-nuhati. Asalnya adalah nuhawatun. Jamak taksir dari nahin. Supaya lebih jelas penjelasannya, bisa kita lihat dalam kitab yang sama, Taswikul Khallan, pada halaman yang ke-6. Silahkan dilihat di bukunya. Lalu selanjutnya adalah pengertian murakkab. Apa itu murakkab? Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ka qama zaidun wa zaidun qaimun. Wal misalul awwalu fi'lun wa fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal misalus tsani mubtada'un wa khabarun wa kullun mubtada'in marfu'un bil ibtida'i wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Murakkab adalah suatu yang tersusun, matarakkab, yang tersusun dari dua kalimataini, daripada dua kalimat atau lebih, seperti qoma zaidun, itu adalah fi'il wa fa'il, dan zaidun qaimun gabungan daripada mubtada dan khabar. Contoh yang pertama adalah fi'il dan fa'il, dan setiap fa'il dibaca rafa. Contoh yang kedua adalah mubtada dan khabar, dan mubtada dibaca rafa dengan amil maknawi ibtida, dan setiap khabar dibaca rafa dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkabil mufradu ka zaidin fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Dikecualikan atau keluar dari murakkab, tidak termasuk murakkab, maksudnya adalah mufrad, satu kalimat, seperti zaidin, maka tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Baiklah, kita cari keterangan pentingnya daripada matan ini. Murakkab adalah suatu, kita simpulkan, murakkab adalah suatu yang tersusun dari minimal dua kalimat, seperti zaidun dan qaimun, digabung menjadi dua kalimat, zaidun qaimun, susunan daripada mubtada dan khabar. Ya, yang dimaksud dua kalimat di sini adalah ada kalanya kedua sama-sama isim atau sama-sama kalimat isim dan satu kalimat fi'il. Tidak bisa dikatakan kalam kalau dua kalimat itu terdiri daripada fi'il dan fi'il. Contoh, doroba, doroba, tanpa memandang domir mustatir. Dan juga tidak bisa huruf dan huruf. Contoh,
fi. Nah, huruf dan isim, bi zaidin. Fi'il dan huruf, doroba fi. Karena kalam hanya bisa tersusun dari isnad, dan isnad hanya menjadi dari dua isim atau isim dengan fi'il. Itu keterangannya. Bisa kita lihat lebih jelasnya pada kitab Kawakibud Durriyah. Pada kitab Kawakibud Durriyah halaman yang ke-6. Dan selanjutnya tersusun dua kalimat di atas, baik secara hakiki seperti koma zaidun fi'il dan fa'il, atau secara hukmi saja seperti zaidun yang menjadi jawab, jawab dari manil jai, siapa yang datang, jawabannya zaidun, secara hukmi ya. Itu bisa kita lihat juga pada syarah Khalid Abi Naja, kitab Syarah Khalid Abi Naja halaman yang ke-8. Lalu selanjutnya kalimat lafaz fa'ak saro. Fa'ak saro adalah isim ghairu munsharif yang diatofkan pada kalimat kilmataini. Keterangannya, referensinya adalah pada kitab Taswikul Kholan halaman yang ke-9. Silahkan dibuka kitabnya. Lalu selanjutnya adalah keterangan kalimat mufid. Apa itu mufid? Wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutun minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Kaqoma zaidun wa zaidun qa'imun fa inna kullan minhuma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami. Mufid adalah sesuatu yang memberikan faedah yang diamnya mutakallim, diamnya orang berbicara itu, dan pendengar dengan faedah itu dianggap bagus, seperti koma zaidun dan zaidun qaimun, karena salah satu dari kedua contoh mengandung faedah yang sebaiknya mutakalim dan pendengar diam, tidak bertanya-tanya lagi. Wal ikhbaru bi qiyami zaidin fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantaziru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Faedah itu adalah, ini maksudnya, faedah itu adalah berita akan berdirinya Zaid, karena si pendengar tidak perlu menunggu sesuatu yang lain yang menjadi kesempurnaan kalam, dan dianggap bagus diamnya mutakalim tersebut, tidak bertanya-tanya lagi, karena dia sudah berfaedah yang pendengar sudah mengerti. Dari matan ini kita ambil keterangan penting-pentingnya. Yang pertama, mufid adalah sebuah pemahaman yang diamnya mutakallim untuk tidak melanjutkan perkataan, dianggap sudah puas, sudah bagus, dan diamnya atau puasnya si pendengar adalah dengan tidak menanti-nanti keterangan dari si yang mengucapkan atau si mutakallim. Ini bisa kita lihat keterangannya supaya lebih jelas pada kitab Kawakibud Durriyah halaman yang ke-6. Lalu selanjutnya keterangan yang penting lagi adalah yang dimaksud dengan faedah ialah kejelasan di antara dua perkataan, dua perkara menyangkut penetapan
dan tidaknya, ketegasan iya atau tidak. Contoh, berdirinya Zaid ini apakah berdiri tetap, dia benar-benar berdiri atau tidak benar-benar berdiri. Walaupun mukhatab yang diajak berbicara itu sudah mengetahuinya. Itu bisa kita lihat kejelasannya pada kitab Hasyiah Khuduri. Kitab yang lebih tinggi lagi, Hasyiah Khuduri juz 1 halaman yang ke-21. Lalu selanjutnya keterangan yang penting lagi, tidak menunggunya si pendengar, si sami, si pendengar dengan lafaz koma Zaidun. Dianggap benar. Sudah yakin. Sebaliknya, kalau mutakallim hanya mengatakan koma saja, berdiri, maka diamnya sami tidak dianggap benar karena belum memberikan faedah. Jadi diamnya sebenarnya dalam hatinya masih berkata ini tidak bagus diamnya. Itu bisa kita lihat pada kitab Taswiqul Khalan halaman yang ke-10. Kitab nahwu yang bagus sekali. Lalu selanjutnya keterangan yang penting, jika sudah dikatakan koma Zaidun, si sami atau si pendengar masih bertanya lagi, maka itu merupakan interaksi balik yang tidak mengganggu faedah daripada kalam yang pertama. Lalu kalimat al-mufidu. Al-mufidu adalah isim fa'il dari fi'il madi afada. Afada yufidu ifadatan fahuwa mufidun. Ini penjelasannya bisa dilihat di kitab Kafrawi. Di kitab Kafrawi halaman yang ke-7, kitab Nahwu Kafrawi. Halaman yang ke-7. Lalu selanjutnya adalah pada matan tadi sebutkan aidon. Aidon adalah kalimat masdar dari fi'il madinya ado dengan arti kembali. Ini juga dijelaskan pada kitab Taswiqul Khalan halaman yang ke-58. Yang mempunyai kitabnya silahkan dibuka, di situ dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri lafaz yang dianggap mufid. Para ulama nahwu menganggap suatu ungkapan atau ucapan sebagai ucapan yang sudah berfaedah, memberikan pemahaman kepada si pendengar apabila ucapan tersebut terdiri dari yang pertama, mubtada sudah disertakan khobarnya, fi'il sudah disertakan fa'ilnya, fi'il sudah disertakan naibul fa'ilnya, fi'il syarat sudah disertakan jawab syaratnya, isim fi'il sudah disertakan fa'ilnya, dan isim mausul sudah disertakan silahnya, dan fi'il qasam sudah disertakan jawab qasamnya. Dan itulah diantaranya keterangan penting daripada mufid. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Wa kharaja bil mufidil murakkabu ghairal mufidi nahwu ghulamu zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi wa in qama zaidun fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala zikri jawabis syarti fala yusamma kullun
minal mithalaini kalaman indan nuhati. Kita maknai dikecualikan, wa kharaja dikecualikan atau keluar atau tidak termasuk dari mufid adalah murakkab, yang murakkab dia tersusun 1 sampai 2 atau lebih, tapi tidak mufid, tidak memberikan faedah atau tidak memberikan kepuasan kepada si pendengar. Seperti ghulamu Zaidin, dengan tanpa menyandarkan terhadap sesuatu. Dan contohnya lagi, in qama Zaidun. In qama Zaidun, kalau kita artikan, jika berdiri Zaid. Kenapa berdiri Zaid? Masih membingungkan. Karena sempurnanya faedah tergantung dengan jawab syaratnya. Harus ada jawab syaratnya. In qama Zaidun, jika berdiri Zaid, maka harus diberikan jawab syaratnya sesudahnya. Maka salah satu dari kedua contoh tersebut tidak dinamakan kalam menurut indan nuhati, menurut ahli nahu. Dan coba mengambil keterangan yang penting daripada syarah ini, daripada matan ini. Dikecualikan dari mufid, yang pertama adalah murakkab. Murakkab itu tersusun 2 atau lebih kalimatnya. Yang tidak mufid seperti ghulamu Zaidin dan in qama Zaidun. Lafaz ghulamu Zaidin tidak dikatakan mufid walaupun murakkab sampai dikatakan qaimun. Dan in qama Zaidun tidak dikatakan mufid sampai diucapkan setelahnya qama Amrun. Begitu pula inna Zaidan tidak dikatakan mufid sampai diucapkan setelahnya qaimun. Jadi harus ada jawab syaratnya. Itu bisa kita lihat pada kitab Tuhfatul Ahbab halaman yang ke-3. Lalu selanjutnya lafaz kum adalah lafaz yang mufid, sudah memberikan faedah karena memuat isnad yang menyimpan domir anta secara wajib. Kalau sudah mufid maka murakkab, karena ada kaidah kullu mufidin murakkabun. Setiap yang mufid pasti sudah murakkab. Dan selanjutnya adalah wadu'. Kita masuk pada wadu'. Apa itu wadu'? Wa qawluhu bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi fa kharaja khairal maqsudi ka kalamin naimi wassahi fala yusamma kalaman indan nuhati. Perkataan musannif bil wad'i, sebagian ulama menafsiri dengan adanya kesengajaan. Jadi wadu' itu sebagian ulama menafsirkan adalah dengan kesengajaan. Maka dikecualikan yang tidak disengaja, seperti omongan orang yang tidur dan orang yang lupa. Maka tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi fa kharaja kalamul ajami kat turki wal barbari fala yusamma kalaman indan nuhati. Dan sebagian ulama menafsirinya dengan wadu', yaitu bahasa Arab. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan wadu' itu harus berbahasa Arab. Maka dikecualikan keluar, tidak termasuk daripada kalamnya perkataan orang yang ajam di luar bahasa Arab.
seperti bahasa Turki dan bahasa barbar, maka tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Dari matan yang singkat ini, kita coba ambil keterangan yang penting. Yang pertama, ada dua tafsiran dalam kalimat wadhu. Ingat wadhu itu. Yang pertama, menafsiri wadhu dengan bahasa Arab. Lafaz koma amrun. Walaupun diucapkan oleh orang yang ngigo, orang gila, maka masih tergolong kalam menurut pendapat yang pertama ini. Yang kedua, menafsiri dengan disengaja. Maka walaupun bukan bahasa Arab, yang penting ada kesengajaan, maka dikatakan kalam. Yang masyhur adalah pendapat pertama, sedangkan pendapat yang kedua didukung oleh mayoritas pensarah kitab, di antaranya Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Itu ada, kalau kita lihat di kitab referensinya di kitab Asmawi. Kitab Asmawi pada halaman yang ketiga, di situ dijelaskan. Lalu selanjutnya lafaz wadhu, makna aslinya adalah melahirkan. Seperti waladatil mar'atu, wanita melahirkan. Sedangkan secara istilah adalah menjadikan lafaz sebagai petunjuk bagi makna. Seperti menjadikan lafaz Zaidun sebagai wujud dari laki-laki yang berdiri gagah. Lalu selanjutnya kita teruskan membaca matannya. Silahkan yang mempunyai kitab dilihat supaya sama-sama kita bahas. Misalu ma ijtama'a fihil quyudul arba'atu qama zaidun wa zaidun qa'imun fal misalul awwalu fi'lun wa fa'il wa tsani mubtada'un wa khabarun wa kullun minal misalaini lafzun murakkabun mufidun bil wad'i fahuwa kalamun. Contoh terkumpulnya 4 batasan. Di atas adalah yaitu koma zaidun tadi dan lafaz zaidun qaimun. Contoh yang pertama merupakan susunan daripada fi'il dan fa'il. Dan yang kedua merupakan susunan mubtada dan khobar. Dan setiap dari kedua contoh di atas sudah berupa lafaz murakkab, mufid dan wadhu. Sudah tersusun keempatnya, sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wadhu. Maka disebut ia kalam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan seputar babul kalam, baru sebagian lafaz murakkab, mufid, wadhu. Dan akan kita lanjutkan video berikutnya pada pembagian kalam. Pembagian kalam insyaallah. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengerti dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.